Shalom Bapak Ibu semuanya, Shalom. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, amin. Berapa banyak yang lapar dan haus akan Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita semua dipuaskan oleh hadirat Tuhan, amin. Bapak Ibu, ya mari kita berdoa. Kami dengan segenap hati kami Tuhan datang di hadapan Tuhan pagi hari ini, mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan, mempersembahkan hati kami, mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Biarlah yang kami lakukan ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua firman-Mu amin dalam hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Walau bumi berlalu tapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau menyatakan Tuhan, hati kami tetap teguh dan selalu berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu. Sekalipun tak ada dasar untukku berharap, Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu, amin. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Kau Yesus, tak pernah ingkar janji, janji-Mu. Kau pasti
semua firman-Mu, amin Tuhan. Oh, ku takkan takut, ku takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Dalam kelam ku takkan gentar, melangkah teguh dalam janji-Mu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Dalam kelam ku takkan gentar, ku melangkah teguh dalam janji-Mu setia. Oh, Kau Yesus Tuhan. Katakan tak pernah janji-Mu, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi. Sekali lagi katakan, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi semua firman-Mu, amin. Katakan, ku percaya, ku percaya. Katakan dengan segenap hatimu, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara semuanya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Mari sembah Dia. Kami percaya buat setiap janji-Mu. Kami percaya pasti terjadi, pasti digenapi. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Oh haleluya. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Sembah Dia, beri persembahan buat Tuhan kita. Ora laba syadara laba kara laba rada bakala baradaya. Ira laba syadara laba rada laba kanamu. Haleluya. Ira laba syadara laba kara bara laba rada kara laba radaya laba kanamu. Haleluya. Biar Tuhan disenangkan pagi hari ini dengan penyembahan-Mu. Hirata kada barala baradaya laba syadara takara laba radaya radaya. Hirata syadara laba kana barabakara laba radaya radaya radaya. Setiap hati yang haus dan rindu akan Tuhan, biar Tuhan yang beri minum pagi hari ini. Tuhan yang puaskan. Haleluya. Laba kara laba syadara laba kara laba
hidupku, kau selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Katakan all the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord, all the glory I give, for as long as I live. All the glory I give, forevermore, forevermore. Hanya bagi Dia segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tos kanan kirinya. Mari nyanyi buat Tuhan. Mari nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu. Katakan gerakan kakimu, gerak, menarilah, bersekutu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang berlawan kita. Nyanyi bagi Dia. Stop dulu. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu semuanya. Apakah wajahnya bersuka cita? Coba dicek dulu. Kamu bersuka cita enggak datang ke rumah Tuhan? Sekali lagi kasih tos kanan kirinya. Colek kalau dia belum bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Yo.
Yo gerakan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu, sebab Dia sanggup. Yo, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Yo, 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 yo. Mari angkat suaramu. Angkatlah, puji Dia. Banggakan. Katakan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan. Menarilah dan bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai telah datang. Nyanyi bagi Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yo. Yeah. Sekarang nyanyikan Dia kuat, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Great is our God. Yo, haleluya. semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah
Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yo. Yeah. Yes. Haleluya. Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Yo, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, saat hati bersatu menaikkan. Katakan belenggu, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita, katakan haleluya 3 kali sama-sama saya ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Biar kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, untuk didoakan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Kita arahkan tangan kita untuk anak kita di depan. Ya, berkat Tuhan melimpah untuk anak-anak kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapak, Engkau sungguh Allah yang maha baik. Engkau Allah yang menyertai kami. Terutama untuk anak-anak kami ya Tuhan, kami boleh melihat begitu besarnya kasih Tuhan terhadap anak-anak kami ya Bapak. Biar ia terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Biar ia terus bertumbuh dan berjalan di dalam naungan Tuhan. Bapak, kami percaya ya Tuhan, anak-anak ini ada dalam hati Tuhan. Anak-anak ini menjadi biji mata Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan semua diberkati Tuhan.
kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan melimpah atas anak kami ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, anak kami juga akan masuk dalam sekolah minggu, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah sejak masa kecil mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Bapa, urapi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkannya ya Tuhan. Biarlah otoritas surgawi turun atas setiap guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Sehingga mereka boleh mengajarkan dengan mudah dimengerti oleh anak kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema bagi anak kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap orang tua ya Bapa, biar Engkau juga terus sertai mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh mendidik, membesarkan anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami menyerahkan setiap anak kami ke dalam tangan Tuhan, menjadi kepala dan menjadi ekor, terus naik dan tidak semakin turun. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam setiap kelemahan kami Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu sungguh sangat sempurna. Kuasa-Mu sanggup untuk melakukan segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang membuat mujizat. Sungguh Engkau Allah yang membuat yang mustahil terjadi ya Tuhan. Engkau Allah ya Tuhan yang meneduhkan badai. Engkau Allah yang membelah laut. Engkau Allah yang membuka jalan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab Allah sumber mujizat. Engkau hadir saat ini di tengah kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau duduk diam ya Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dengan suara-Mu yang manis, dengan suara-Mu yang lembut ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada mujizat yang sedang Engkau kerjakan saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ini semua hanya isi hati-Mu saja ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu jatuh ya Tuhan di tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita masih ada di dalam bulan Juni, bulan pencurahan Roh Kudus, bulan Pentakosta. Saya percaya minggu lalu kita baru rayakan hari Pentakosta. Kita banyak berbicara tentang Roh Kudus. Kita banyak berbicara tentang karya Roh Kudus. Kita banyak berbicara dalam bahasa roh sebagai tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Tetapi hari ini saya rindu kita mau sama-sama belajar. Selain kita banyak aktif, selain kita banyak berbicara, hari ini kita mau belajar untuk mendengar suaranya. Katakan amin. Hari ini kita mau bicara sama-sama soal mendengar suara Roh Kudus. Boleh klik. Kita baca sama-sama di Lukas 10. Iya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sebelum kita baca, saya banyak mendengar katanya di gereja ini dingin katanya. Ada di sini yang merasa dingin? Kedinginan ada? Kedinginan ya Bu? Tapi saya biasa duduk di belakang ya, jadi nggak terlalu ngerasa. Tetapi hari ini pujian penyembahan saya merasa keringetan ini sekarang, agak panas. Tapi saya nggak akan minta untuk kita gedein AC-nya lagi, nanti Bapak Ibu protes. Oke, kita mau sama-sama baca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Semoga tidak terlalu kecil, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus, Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin. Klik. Minta tolong ya. Ya, kita baru baca cerita tentang Maria dan Marta. Intinya adalah Maria mendengarkan suara Tuhan. Kisah ini menggambarkan ada dua tipe orang di dalam rumah Tuhan. Dari cerita tadi ada Marta dan Maria. Kita tahu Marta sibuk sekali, Marta khawatir, Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau di bahasa Thainya dikatakan wunwai. Ya, wunwai itu kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggrisnya overly occupied and too busy. Wunwai itu ada sense-nya sepertinya chaotic, chaos, keadaan kacau balau. Ternyata di rumah Tuhan ada orang-orang yang hatinya juga kacau balau, saudara. Dan sementara Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan dia terus mendengarkan perkataannya. Maria menurut firman Tuhan tertulis Maria mengambil bagian yang terbaik. Dan saya percaya antara yang dilakukan Maria dan Marta, yang mana yang berkenan bagi Tuhan Yesus? Maria, ya. Dia mengambil waktu, dia mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan. Boleh klik? Kita ada di dunia yang semakin hari semakin sibuk, semakin sibuk non-stop. Dalam pekerjaan, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam studi, mungkin dalam gereja, dalam pelayanan, atau secara alami atau secara normal dunia semakin hari semakin sibuk. Kita dituntut untuk selalu aktif. Kita dituntut untuk gak boleh berhenti. Kita dituntut harus selalu eksis, selalu ada. Kita jadinya terlalu capek. Tinggal sedikit waktu untuk berhenti, untuk memiliki waktu untuk fokus, untuk menyimak atau untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam kehidupan rohani kita pun jangan-jangan juga sama. Kadang kita merasa kehidupan rohani kita harus kita jalankan dengan harus melakukan sesuatu supaya something happen. Kita merasa harus doing more, harus melakukan yang lebih banyak supaya men-trigger atau supaya mengaktifkan mujizat Tuhan. Kita kadang merasa makin sibuk rohani, makin mantap. Kita juga kadang-kadang menjadi seperti itu. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ada waktunya Tuhan suruh kita untuk aktif, untuk bekerja, untuk melayani, untuk mempersiapkan. Tetapi ada waktunya Tuhan rindu untuk kita diam di dekat kakinya dan mendengarkan suaranya. Katakan amin. Kadang-kadang jadinya kita merasa dengan kita aktif, kita bisa seperti mengontrol diri kita. Karena kecenderungan manusia akan merasa aman kalau dia bisa mengontrol keadaan. Rasanya kalau tidak aktif, rasanya kontrol itu hilang. Tetapi hari ini kita diajarkan, mari akhirnya itu biarlah Tuhan yang semakin besar, tetapi kita yang semakin kecil, amin. Next, bicara soal mendengar, saya ambil ayat di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Bolehlah kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata.
dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara merasa nggak hari-hari ini banyak orang marah? Hari-hari ini banyak orang stres. Saudara pernah merasa tiba-tiba saudara nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ada yang ngedampret, ada yang marah kepada saudara gitu. Saudara melakukan hal yang baik, tetapi kok saya dimarahin gitu. Ya, kira-kira seperti Maria dan Marta lah saudara. Maria itu apa sih kurangnya? Maksudnya apa sih salahnya? Dia mendengarkan khotbah, dia mendengarkan suara Tuhan Yesus. Tiba-tiba Marta datang dari belakang terus komplain. Tuhan Yesus suruh dia kerja, ngapain dia diam-diam saja kok saya yang kerja gitu. Padahal itu udah waktunya untuk kita mendengar suara Tuhan. Amin. Next. Untuk itu marilah kita belajar untuk mendengar suara Roh Kudus. Boleh katakan amin? Kita mau sama-sama belajar mengapa kita perlu untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Next. Karena yang pertama, Tuhan rindu untuk berbicara kepada kita. Dan Tuhan masih terus berbicara kepada kita. Boleh katakan kepada kiri kananmu, Tuhan rindu untuk berbicara kepada kamu. พระเจ้าปรารถนาที่จะพูดกับคุณ God wants to speak to you and God is still speaking to you. God never stops to speak to you. Amin. Waduh, pusing juga. Tetapi masalahnya kita mau dengar suara Tuhan atau tidak. Next. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Percayalah saudara bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita. Bahwa Tuhan rindu untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Tuhan rindu untuk kasih tahu plan-nya kepada kita. Mungkin tidak seluruhnya, tetapi Tuhan selalu rindu dan masih terus berbicara setiap hari kepada kita untuk menuntun jalan kita. Next. Sebab kita harus tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus itu adalah person. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang saat ini tinggal di mana? Tinggal di dalam baitnya, yaitu di dalam diri kita masing-masing. Kehadiran Roh Kudus itu dapat dirasakan. Karena dia adalah pribadi Allah. Kita mungkin suka punya pengertian Roh Kudus itu adalah angin, adalah api, Roh Kudus itu urapan, minyak urapan, Roh Kudus itu burung merpati. Itu simbol. Kalau dia mau hadir dalam rupa apa, dia bisa hadir. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Dapat kita rasakan baik dengan panca indera kita maupun dengan roh dan jiwa kita. Roh Kudus bukan sekedar suasana, bukan objek, tetapi Roh Kudus itu adalah subjek, adalah pribadi Allah, Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Artinya apa? Artinya Allah pun memiliki hati kan. Allah ingin memiliki kehendak. Allah ingin berbicara kepada kita. Allah bisa bicara kepada kita. Allah bisa mendengarkan suara kita. Dia rindu untuk berbicara kepada kita. Pertanyaannya, kitanya mau nggak mendengarkan suara Tuhan, suara Roh Kudus? Atau setiap hari Roh Kudus ajak bicara kepada kita? Setiap hari Roh Kudus mengetuk pintu hati kita, tetapi kita
maaf kasarnya kita cuekin Roh Kudus. Hari ini ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya diingatkan kembali bahwa Allah itu selalu hadir. Allah rindu untuk berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan suaranya, jangan cuekin Allah. Karena tentu saudara kalau kita dicuekin kan juga enggak enak kan saudara. Jadi apalagi ini Allah sendiri yang ada di dalam kita. Jadi mari kita responi suaranya. Next. Dan Tuhan kita, Allah kita bisa berbicara kepada kita lewat berbagai cara. Dia dapat pakai apa saja untuk berbicara kepada kita. Kadang kita sadari, kadang kita tidak sadari. Saya ambil beberapa contoh di sini tetapi tidak terbatas di sini saja. Karena cara Tuhan itu tidak terbatas. Contohnya, Tuhan bisa berbicara kepada manusia lewat binatang. Di gambar itu ingat cerita tentang Bileam. Tuhan mau berbicara kepada Bileam lewat keledai. Saya takut salah sama kedelai. Lewat keledai. Hari ini Tuhan mungkin juga bisa berbicara kepada saudara, mungkin enggak lewat keledai, karena di Bangkok enggak ada keledai. Tapi mungkin bisa lewat yang lain, kucing, anjing, semut, apapun. Tuhan bisa aja kalau dia mau, hanya kita harus aware, kita harus selalu pasang telinga kita. Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat apa saja. Yang kedua tentu lewat hamba Tuhan, lewat khotbah yang kita dengar, lewat pujian penyembahan saat kita sedang menaikkan pujian penyembahan. Tuhan sering berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat pembacaan Alkitab. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat mimpi saat kita tidur. Tuhan bisa berbicara kepada kita bahkan saat kita sedang ngomong-ngomong dengan teman kita, sedang berjalan, sedang ngopi-ngopi, tiba-tiba Tuhan kasih rema, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada kita, dapat impresi dalam hati kita yang kita sebut sebagai rema. Tuhan bisa berbicara. Bahkan Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat situasi yang terjadi, lewat musibah yang terjadi, goncangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk berbicara kepada kita. Dan dia bisa berbicara kepada kita kapan saja. Kita sedang bangun, kita sedang tidur, kita sedang bekerja, kita sedang kagak ada kerjaan, kita sedang nganggur, kita sedang senang-senang, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kita sedang sedih, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kita sedang sehat, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kita lagi sakit, Tuhan juga bisa memberikan pesan kepada kita. Kita sedang dalam perjalanan, sibuk dalam perjalanan atau apapun, nyetir mobil atau lagi jalan-jalan ke Bangkok, ke luar negeri, kemanapun, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Saya teringat cerita tentang murid Tuhan yang sedang berjalan ke Emmaus. Bahkan Tuhan ada di situ berbicara kepada muridnya, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak sadari kalau itu suara Tuhan. Tetapi puji Tuhan mereka akhirnya Tuhan bukakan mata hatinya, telinganya dan mereka dapat mengenali suara Tuhan pada akhirnya. Next. Kita harus sadari bahwa Tuhan kita rindu untuk berbicara kepada kita dan Tuhan selalu berbicara kepada kita. Mari kita tingkatkan skill pendengaran kita kepada Tuhan, active listening kita dengan suara Roh Kudus. Dengan cara kita fokus mendengar suaranya. Kita selalu dalam setiap situasi ingat Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Responi, jangan diam saja. Seperti kalau kita berbicara, kalau saya di kantor itu dilatih karena di kantor itu kan harus banyak pakai telepon.
Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang juga tele atau apa yang bekerja harus jawab inquiries, telepon kan. Meskipun kita tidak melihat wajah orang itu, tetapi komunikasi itu akan efektif kalau masing-masing responden dan pengirim dan penerima pesan itu merasa lawan orang yang di seberangnya itu meresponi. Kalau terus terang kalau hadap-hadapan gini kan lebih kelihatan. Saya ngomong sama Pak Ferry gitu, saya ngomong apa, dia ngangguk, dia kedipkan mata, dia ada gestur-gestur tangan. Beliau ngomong ke saya juga mengangguk, saya responi, saya jawab. Itu lebih gampang. Tetapi kalau di telepon kita diajarin, iya ada juga kita jawab, yes, seperti itu kira-kira. Saya pelajari bersama Tuhan, kita pun harus belajar untuk memiliki komunikasi yang aktif dua arah dengan Tuhan. Kadang ada kecenderungannya kita itu ngomong, lebih banyak doa. Kita ngomong kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah izinkan atau beri waktu untuk kita mendengar suaranya. Atau ketika kita mendengar suaranya, kita tidak responi dengan tindakan atau dengan langkah iman. Jadi kita perlu untuk meresponi juga suara Tuhan. Jangan diam-diam saja, saudara. Dan ketika kita menerima suara Tuhan, mari kita imani, percayakan dan lakukan apa yang menjadi tuntunannya. Next. Yang kedua, kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan sebab Tuhan tidak ingin kita tersesat atau hilang. Next. Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Lalu di ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Kita tahu Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah gembala yang baik. Amin. Yang tidak akan membiarkan kita terhilang atau tersesat. Tetapi di cerita ada dalam perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan dalam kawanan domba itu juga ada domba yang tersesat. Kenapa dia sampai tersesat, kehilangan jalan? Karena dia tidak mendengarkan suara gembalanya. Suara Tuhan Yesus maksudnya ya. Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya, dia menuntun kita hari demi hari. Kalau kita bisa mendengarkan suara Tuhan, kita ikuti tuntunannya, maka pastilah jalan kita itu tidak akan tersesat atau kita tidak akan kehilangan jalan. Tetapi kadangkala kita tidak mendengarkan suaranya, kita tidak mendengarkan tuntunannya sehingga kita ambil jalan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan dan akhirnya kita menjadi tersesat. Dia telah hadirkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita yang percaya kepada Kristus, kita semua telah memiliki Roh Kudus. Dan dia adalah roh kebenaran, dia akan menuntun kita ke jalan yang benar, ke rumput yang hijau. Untuk itu mari kita kenali suara Roh Kudus. Next. Ada beberapa suara saya ingin bahas di sini yang kita jumpai setiap hari. Yang pertama,
Dan pertanyaannya nanti adalah suara siapa atau suara apa yang lebih banyak kita dengar. Kita lihat satu-satu ya saudara. Yang pertama, suara hati kita. Setiap hari kita jalani hidup kita, kadang suara hati kita itu yang paling keras, ya. Yang kedua, suara orang lain. Kadang dalam mengambil keputusan, kita mungkin nanya sana, nanya sini. Jadi yang kita fokus adalah suara orang lain. Atau kadang ada mungkin kita yang terlalu care dengan apa kata orang. Sehingga membuat jalan kita jadi agak semoga tidak tersesat lah, ya. Suara orang lain. Yang ketiga, tentu jangan kita dengerin suara si iblis. Iblis juga berbicara, saudara. Contohnya paling gampang ya di Kejadian. Iblis lewat ular berbicara kepada Adam dan Hawa. Tujuannya adalah untuk tujuannya adalah untuk membuat kita keluar dari jalannya Tuhan. Yang keempat, ini menarik, suara AI, Artificial Intelligence. Saya tertarik untuk membahas ini karena saya kadang beberapa kali dan tidak jarang ketemu orang itu ngomong suara AI itu suara Tuhan katanya. Jadi contohnya seperti ini, contoh. Misalnya habis gereja, terus saudara janjian pergi sama teman-teman saudara ngopi-ngopi. Terus lagi ngopi-ngopi, ada yang ajak jalan-jalan gitulah. Udah ini nih, lama pelayanan capek, yuk jalan-jalan yuk gitu misalnya. Kemana? Ke Mesir. Iya, mau gak ke Mesir? Kita lihat Firaun, kita lihat Cleopatra. Terus gak penting lah kemana ya, itu gak penting. Saya ambil contoh aja. Terus yang satu orang bilang, oke, nanti berapa harganya dan lain-lain segala macam. Terus akhirnya intinya dia bilang, nanti saya doakan dulu ya, tanya tuntunan Tuhan, rohani. Dia pulang, sambil ngopi, ngomong-ngomong, terus mulai nge-searching kan, searching. Nih loh, nih di Mesir tuh ada museumnya, gini ada piramidnya seperti itu dan lain-lain. Udah search di Google, di Facebook segala macam. Dia punya kerinduan sekali untuk jalan-jalan, tapi dia rohani, dia mau nanya Tuhan dulu, minta tuntunan suara Roh Kudus. Ketika dia pulang, habis makan malam di rumahnya, mulailah dia teringat pembicaraan tadi siang. Lalu dia buka Facebook, buka Instagram. Lalu di Facebooknya itu tiba-tiba muncul tur ke Mesir, promosi tur ke Mesir. Terus dia scroll lagi, wah tips perjalanan ke Mesir. Terus dia scroll lagi, wah Mesir, Firaun, Cleopatra. Langsung dia ambil kesimpulan bahwa ini tidak kebetulan. Ini Tuhan berbicara lewat Facebook. Saudara ada gak yang pernah mengalami seperti itu? Hari-hari ini saya banyak, dan AI ini kan kadang bicara algoritma ya. Kadang dengan apa yang kita search, itu pasti muncul lah di dunia mayanya saudara. Atau kadang-kadang saudara hanya ngomong aja, kalau settingnya itu AI-nya pinter, dia bisa menerjemahkan suara jadi algoritma dan muncul di sosial media saudara. Itu jangan langsung disimpulkan itu adalah suara Roh Kudus, saudara. Mungkin
Tuhan bisa berbicara lewat media-media itu bisa, tetapi jangan langsung disimpulkan demikian. Amin. Jangan sampai kita tersesat karena ketidaktahuan kita. Saya ada orang yang saya kenal. Dia tiba-tiba ngomong ke saya, katanya, aku mau cari game. Game apa? Game di komputer. Game, katanya ini game bisa buat anti supaya otak itu enggak demensia, enggak kehilangan ingatan, supaya otak itu aktif. Ya saya tahulah ada beberapa game ya kayak Sudoku atau lain-lain memang secara ilmiah memang itu membuat otak itu aktif. Saya cuekin aja, nggak apa-apa. Terus beberapa hari kemudian dia bilang, iya ini ya, seolah-olah kayak dikirimkan dari surga gitu, ada soliter mahjong, spider mahjong sana, mahjong sini di komputernya. Nggak taunya itu kan virus semua. Saya tanya dapat dari mana? Oh muncul di YouTube, muncul di iklan, muncul di ini itu. Ini sepertinya jawaban doa, bukan jawaban doa itu AI. Saudara, katakan kita harus mengenal suara Roh Kudus, amin. Dan yang kelima, suara yang perlu kita dengar adalah suara tuntunan Roh Kudus. Next. Oke, ya. Dan kita bisa tahu ini suara AI, suara setan, suara yang lain-lain atau suara Roh Kudus. Setidaknya ada 3 benchmark yang bisa kita review. Yang pertama, tuntunan atau suara itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau suara Roh Kudus, kalau itu tuntunan Tuhan, pasti sesuai firman Tuhan, Alkitabiah. Yang kedua, itu akan membawa damai sejahtera. Dan saudara bisa merasakannya. Yang ketiga, itu akan membawa kebajikan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam situasi di mana menunggu jawaban, menantikan tuntunan, ingat ketiga hal ini. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ada damai sejahtera dan membawa kebajikan, membawa kehidupan, tidak mematikan. Yang tiga, yang terakhir, kita perlu mendengar suara Tuhan karena Tuhan rindu untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan bagi kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan berjanji kepada kita, sudah berjanji kepada kita sebelum Dia terangkat ke surga bahwa kita tidak akan dibiarkan sendirian. Kita tidak akan dibiarkan menjadi seperti yatim piatu, seperti anak yang tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada orang tua. Tetapi Dia kirimkan penolong, yaitu Roh Kudus untuk menuntun kita. Tidak hanya menuntun kita, tetapi Roh Kudus hadir untuk melindungi kita, untuk memelihara kita. Seringkali kita merasa takut dalam kehidupan ini. Kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa ada masalah? Karena sesuatu yang sedang kita hadapi, kita merasa kita tidak bisa mengontrolnya. Kalau kita bisa mengontrolnya, kita tidak akan takut. Tetapi ketika kita tidak bisa mengontrolnya, kita merasa takut. Kadang masalah itu karena terlalu besar, beyond
kapasitas kita membuat kita menjadi khawatir. Kadang karena apa yang kita hadapi itu kita tidak tahu sebelumnya. Kita tidak tahu jalan keluarnya. Kita tidak melihat kepastiannya di dalam masalah itu. Sehingga membuat kita menjadi takut. Kita sering merasakan ini saat kita takut. Mungkin itu sakit penyakit kita. Mungkin saat kita lelah. Kita tidak melihat ada jalan. Kita mulai merasa tidak berdaya. Kadang kita merasa apakah yang saya lakukan ini benar, apakah jalan yang sudah saya jalankan ini adalah jalan Tuhan atau apa, kita merasa ragu, kita menjadi takut. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita sekali lagi bahwa saat kita takut, saat kita bimbang, saat kita tidak merasa tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan. Dia selalu ada bersama kita. Minta tuntunannya. Minta tuntunannya. Tuhan pasti membela orang yang berkenan kepadanya. Di Lukas 10 ayat 41 tadi, seperti cerita Marta dan Maria tadi, ketika kita memilih ambil keputusan yang benar, kita memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Kadang ada suara-suara lain yang sepertinya mau mengintimidasi kita, menyalahkan kita, atau rasanya membuat kita merasa kok aku dekat kepada Tuhan, ini keputusan yang benar atau apa. Tetapi dari cerita Marta dan Maria aja kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus membela Maria. Membela Maria dari intimidasinya Marta. Jadi saudara, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan takut untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jangan takut untuk mengambil keputusan, untuk komitmen kepada Tuhan. Sebab pasti ada pembelaan Tuhan. Dia juga peduli dan mengerti akan situasi kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya kita semua sudah mengerti bahwa ini janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan atau masalah yang lebih besar dari kapasitas kita. Amin. Sebab kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Saya dapat pengertian seperti ini, saudara. Dulu ketika saya baca 1 Korintus 10 ayat 13 ini, saya merasa begini. Oke, Tuhan izinkan masalah terjadi. Dan masalah itu tidak melebihi kemampuan saya. Tetapi beberapa kali ketika saya menghadapi masalah besar, saya merasa ini di luar kemampuan saya. Lalu firman Tuhan ini katanya tidak akan melampaui kemampuan. Tetapi ketika saya merasa masalah itu besar, saya merasa masalah itu lebih gede dari apa yang dapat saya lakukan. Saya mengira ya kalau iman saya kecil, masalahnya kecil dong Tuhan. Lalu nanti iman saya mulai bertumbuh, masalahnya juga nanti bertumbuh mengikuti kapasitas iman kita. Tetapi kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang benar-benar rasanya melampaui kemampuan kita. Kita tidak berdaya, kita menjadi takut, kita menjadi nyerah, kita menjadi letih. Di dalam Alkitab pun diberikan contoh. Hamba Tuhan, nabi sekalipun, Elia di 1 Raja-Raja ayat ke-19. Elia hamba Tuhan yang luar biasa. Dia baru melakukan mujizat. Dia baru mengalahkan imam-imam Baal ya. Imam-imam Baal dengan
mendatangkan api dari langit. Tetapi tiba-tiba dia merasa takut, dia merasa depresi karena hanya dikejar-kejar oleh seorang ratu. Sampai Alkitab berkata dia ingin mati. Tetapi apa titik baliknya Elia? Dia menghadapi masalah yang besar. Dia mengeluh, ini masalah is too big. Udah saya mati saja. Elia pun merasa dia tidak berdaya atas masalah itu. Tetapi titik balik Elia terjadi pada saat dia mendengar suara Tuhan. Pada saat dia sudah capek, dia tidur, dia di bawah pohon, disitulah Tuhan berbicara dan dia mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itulah yang mengingatkan dia bahwa masalah yang dia hadapi itu kalau dia hadapi sendiri memang di luar kemampuan dia. Tetapi dia punya Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang ada bersama dia. Dan disitulah Elia diingatkan, oh iya aku ada Tuhan. Disitulah titik baliknya, dia bisa overcome masalahnya yang ada. Satu contoh lagi, rasul yang paling kaliber namanya Petrus. Siapa yang tidak kenal Petrus keberaniannya, siapa yang tidak kenal Petrus dengan imannya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Tetapi satu saat Petrus menghadapi masalah juga. Dia kecewa sampai dia menolak Tuhan Yesus. Dan saya percaya setelah dia menolak Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus disalibkan, pasti dia itu struggle dengan feeling guilty-nya. Kira-kira sama seperti Elia. Rasanya Petrus pun ingin mati saja. Kalau Elia mungkin dia punya pikiran ingin mati secara fisik, secara kehidupan. Petrus ingin mati saja dari pelayanannya, dari panggilannya, dari jalan Tuhan. Dia kembali kepada pekerjaan lamanya menjadi seorang nelayan. Dia pikir udah tidak ada kemungkinan lagi lah dia menjadi murid Yesus. Dia menginjil, dia membuat mujizat. Dia udah tinggalkan aja, aku sudah game over. Tetapi di mana titik pemulihan Petrus? Saudara masih ingat? Saat Tuhan Yesus datang menjumpai Petrus dan Tuhan Yesus bertanya 3 kali, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus. Petrus mendengar suara Tuhan Yesus. Sampai akhirnya dia responi, dia sadari. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Yang membuka mata hati kita menjadi sadar, oh kembali ke panggilan Tuhan. Kembali ke panggilan Tuhan. Dari situlah hidup Petrus, titik balik dari kehidupan Petrus. Dia yang tadinya seperti udah loser, seperti udah mati dalam pelayanannya, dia kembali kepada panggilan Tuhan, menjadi rasul, menjadi penginjil. Bahkan dia memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Sampai hari ini kita mengenal pelayanan Petrus. Amin. Hari ini apa masalah yang sedang saudara hadapi? Saudara apakah merasa masalah itu terlalu besar? Ingat, kita punya Allah yang lebih besar. Tetapi ingat saja juga mungkin tidak cukup. Power atau kekuatan kita itu datangnya, itu ada di dalam Tuhan. Power kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Dan hari ini Roh Kudus mau berbicara kepada Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Berikan space, berikan waktu, berikan hati saudara untuk tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, talk to me. Roh Kudus, tuntun jalanku. Roh Kudus, apakah ini benar? Roh Kudus, bicara kepadaku. Dan saat saudara mendengar suara Roh Kudus,
disitulah power terjadi seperti dunamos. Seperti tiba-tiba saudara rasa ada damai dan itu seperti meledak di dalam hati saudara. Dan itulah kekuatan kita untuk kita dapat mengovercome masalah kita. Amin. Oke, sebenarnya saya agak ragu ya mau menyaksikan ini, tetapi saya saksikan sajalah. Saudara bisa melihat gambar ini? Gambar apa saudara? Kucing, oke, artinya gambarnya jelas ya. Tadi saya katakan Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat apa saja ya. Lewat keledai, karena di Bangkok nggak ada keledai. Tuhan berbicara kepada saya lewat kucing, karena kucing banyak di Bangkok. Jadi bulan lalu, itu bulan di mana saya sibuk sekali. Banyak pekerjaan, capek, dan lain-lain. Dan pada hari itu, ini saya ambil dari IG saya ya. Pada hari itu, pagi itu jam 5 pagi, saya harus berangkat ke Bali. Tiba-tiba Tuhan kirimkan anak kucing ini. Sebelumnya gak pernah ada. Saya gak pernah lihat ibu kucing hamil pun tidak pernah lihat. Tiba-tiba anak kucing kecil sekali, rapuh, datang ke rumah. Somehow membuat saya itu agak menjadi kayak tersentuh gitulah. Menjadi bahasa Thailandnya mai sebai cai, menjadi tidak nyaman. Karena ini saya harus udah pergi karena Grab udah datang. Grab itu udah di sini, udah nunggu. Tapi aduh, anak kucing, makanan kucing juga nggak ada di rumah, apa ya segala macam. Ya udahlah, akhirnya saya ambil keputusan, udah saya lupakan saja kucing ini. Singkat cerita, berangkat ke Bali, kerja 2 minggu, sibuk. Jangan kira ke Bali happy-happy, maksudnya ke pantai atau apa. Kerja, benar-benar kerja, sibuk. Pulang, tiba-tiba yang kuning nggak ada, yang hitam muncul. Saya pikir ini ada fenomena kelahiran nih di rumah saya, atau ada fenomena ibu kucing meninggalkan anaknya nih, jadi yatim piatu di rumah. Saya dalam hati, aduh, rasanya beban, harus kerja pergi pagi, pulang ke rumah malam, ada kucing, di rumah nggak ada yang bantu melihara pastinya. Kalau saya ngasuh-ngasuh kucing, terus ini kucing juga karena kecil sekali, kurus, rapuh gitu. Saya kasihan, aduh ini beban, harus waktu lagi, ini uang lagi segala macam. Tetapi ya udahlah, saya ya jalankan aja, karena saya selalu ingat perkataan bapak saya, kalau ada binatang datang ke rumah, bapak saya selalu berkata itu teman, itu friend katanya. Jadi kalau friend datang ya harus diberkati gitu. Ya udah saya berkati. Kasihan gitu rasanya ya, mamanya di mana segala macam. Terus beberapa hari kemudian saya lagi sibuk sama kucing ini, pulang malam. Saudara bisa lihat ini apa? Ular. Panjangnya itu kira-kira 3-4 meter. Tiba-tiba gak pernah ada ular di rumah, udah bertahun-tahun, tiba-tiba ada ular nongkrong di atas kabel listrik di rumah. Tetangga teriak-teriak, tapi gak ngapa-ngapain. Oh itu di rumah kamu ada ular, Saya baru pulang dari kantor, ini udah jam kira-kira udah hampir jam 11 malam. Ngasih makan kucing selesai, terus kucingnya lari lagi kemana, gak tahu. Tiba-tiba ada ular. Saya pikir mau saya biarin, udah capek udah biarin aja. Takut nanti kebetulan ketemu encounter sama kucing terus dimakan ular. Jadi gak bisa tidur, atau saya pikir mau diapain ya nih
Nih ular mau saya timpuk pakai batu. Takut ularnya kaget malah tidak terkontrol masuk ke rumah, saya lebih takut lagi karena saya juga takut ular. Maksud saya bukan takut ular lah, tapi saya nggak ahli dalam menangkap ular. Terus tetangga bilang, gimana, tangkap aja. Saya pikir, nangkapnya gimana caranya ini di atas. Yaudah sambil keputusan panggil damkar, suruh datang. Hati capek, damkar lagi, berapa menit lagi datang segala macam. Singkat cerita, damkar datang sampai jam 1, urusan selesai. Saya tidur. Saya ini tidak biasa ngomong kepada Tuhan, why? Kenapa Tuhan? Saya tidak biasa ngomong seperti itu. Karena saya percaya segala sesuatu terjadi pasti di baliknya ada rencana Tuhan. Saya percaya, hanya saya nggak ngerti. Tetapi saya capek. Saya hanya berkata kepada Tuhan, aku capek Tuhan. Kau kirimkan kucing, kau kirimkan ular. Aku kerja seharian, pulang ngurusin kucing, ngurusin ular. Aku capek Tuhan. Dalam hati saya pikir, saya bodoh kali ya ini ngurus urusan satwa liar ini di rumah. Udah capek, fokus saya kemana, ada pelayanan dan lain-lain. Tetapi hari itu saya hanya berdoa, saya hanya menyampaikan keluhan saya lah kepada Tuhan. Aku capek Tuhan. Besok tiba-tiba ada fenomena. Ada reuni keluarga. Mamanya datang. Saya keluar pintu yang saya lihat si hitam ini saya kasih nama Oakley karena warnanya hitam. Si Oakley tiba-tiba lagi minum susu dari susu mamanya. Ini mamanya. Jadi saya percaya yakin betul ini mamanya Oakley. Lalu ada satu kucing lagi tiba-tiba bertiga datang. Saya keluar dari pintu rumah ada 3. Ini ya mungkin bapaknya, omnya, abangnya, saya nggak tahu. Tetapi gambaran yang saya lihat pada hari itu adalah indah sekali keluarga, kasih di dalam keluarga. Dan itu membuat saya renyuh sekali. Dan di situ Tuhan berkata, kamu capek, tetapi ini hasilnya. Ada pemulihan keluarga. Rema saudara, Tuhan ajarkan kadang mengasihi itu. Dan ini menjadi bahan khotbah saya ketika hari Sabtu, beberapa Sabtu yang lalu. Saya kasih khotbah pelayanan yang memberikan kehidupan. Kadang dalam pelayanan kita itu kita bisa ambil 2 keputusan. Pelayanan yang udah biasa-biasa aja, mau hidup mau mati orang lain terserah. Atau pelayanan yang kita memberikan kehidupan, itu capek, itu pengorbanan. Dan dari hal-hal lucu-lucu seperti ini, Tuhan berbicara kepada saya. Aku memakai kamu. Lihat, kamu capek, kamu apa, tetapi pelayanan kamu memberikan kehidupan. Jangan nyerah. Dan hanya seperti ini saja saya merasa disegarkan, saya merasa bersemangat, saya merasa tiba-tiba rema segala macam, tulis bahan khotbah segala macam, bersemangat dan saya bersuka cita. Dan hari-hari saya dipenuhi dengan main-main dengan kucing, jadi lebih cepat pulangnya, lihat mama sayang anak, anak sayang mama, pemulihan hati bapak ke anak, hati anak ke bapak. Saya bersuka cita. Rasanya Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan, Tuhan berbicara terus memberikan kekuatan kepada saya. Yang tadinya capek-capek itu tiba-tiba hilang capeknya, seneng jadinya, sukacita. Tetapi apa yang terjadi? Satu pagi, beberapa hari kemudian, biasanya kalau saya keluar pintu pagi-pagi, keluar pintu mau masuk ke mobil, saya panggil meow gitu. Langsung ini 2 langsung dia lari-lari lompat-lompat gitu. Makan, lapar. Bisa ngerti lagi suara kucing ya. Hari itu yang datang hanya 1, mamanya. Meow,
Tetapi saya tahu ini kok suaranya sedih. Saya tanya, anakmu di mana? Suaranya sedih saudara, gak biasanya. Dan dia jalan ke mobil, ke samping mobil, dan apa yang saya jumpai? Mati. Udah ada lalat segala macam, ada air-airnya, saya gak berani tayangin di sini. Saya yang lagi sukacita, saya terpukul. Tapi saya tetap tidak tanya kenapa Tuhan. No, saya percaya Tuhan pasti ada maksud yang baik di balik cerita ini. Yang hanya saya lakukan adalah, bolehlah. Saya karena harus kerja, saya udah cek, memang mati. Saya cepet-cepet, saya gali, saya kubur. Ini sedih banget lah hari itu. Si mama kucingnya juga ikutan di dekat-dekat, saya lagi nyangkul, dia juga dekat-dekat di situ kayak mengantarkan anaknya. Singkat cerita, selesai, dikubur. Saya pergi kerja. Saya di mobil, rasanya migrain, rasanya tuh tegang sekali. Saya rasanya emosi sekali gitu, sampai pusing, sampai kayak otot-otot pun seperti kayak stres gitulah. Tapi saya tetap bilang ke Tuhan, Tuhan aku tidak akan tanya kenapa Tuhan. Karena aku percaya Engkau punya maksud di belakang semua ini. Lalu apa yang terjadi? Tuhan ingatkan saya tentang, kalau Bapak Ibu hadir bulan lalu, khotbah dari Pastor Kriangsak. Dia khotbah katanya, Tuhan memakai emosimu. Jangan emosi itu adalah juga sesuatu yang sehat. Tiba-tiba hati saya masih gul, saya nangis senangis-nangisnya. 20 menit perjalanan dari rumah ke kantor. Saya nangis senangis-nangisnya. Sedih saudara, sedih banget. Sambil nangis saya merasa malu. Kenapa saya nangisin kucing ya, orang mati saya gak nangis seperti ini. Tapi ini kucing kok nangis sekali. Sampai akhirnya sampai di tempat parkir di kantor. Sekali lagi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan aku tidak akan pernah tanya kenapa Tuhan lakukan ini. Sebab aku percaya Engkau baik. Boleh pemusik dapat mempersiapkan diri. Tetapi hanya satu kata yang keluar dari mulut saya. Aku tidak ngerti. Aku tidak mengerti Tuhan. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Dalam hati saya tahu harus bersyukur, tetapi sangat sedih saya tidak bisa bersyukur saat itu. Saya hanya berkata kepada Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tiba-tiba Tuhan kasih lagu ini kepada saya. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dalam keheningan saya, Tuhan memberikan pesan yang menguatkan saya. Dia berkata demikian, kadang-kadang jalanku bukan untuk dipahami, tetapi jalanku untuk ditaati. Jalanku untuk dijalani saja. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Dan dalam waktunya Tuhan, sesuatu itu pasti indah. Tiba-tiba saya diubahkan dari yang tadinya sedih. Tiba-tiba Tuhan memberikan semangat kepada saya.
Sepertinya saya dibangkitkan kembali. Iya Tuhan, aku mengerti. Mungkin sedang ada banyak masalah yang mungkin tidak kita pahami kenapa terjadi. Tetapi percayalah dan jangan takut. Terus jalan bersama Tuhan. Tuhan masih berbicara kepada kita. Tuhan pasti menuntun kita hari demi hari. Dan pada akhirnya saya bersyukur sekali karena di lirik itu Tuhan ingatkan kepada saya. Meskipun aku tidak dapat mengerti, tetapi Tuhan berkarya. Dan semuanya itu indah di dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan bilang, sharingkan ini. Untuk itu saudara, kalau hari ini saudara mungkin menghadapi sesuatu yang saudara mungkin tidak pahami, jalankan saja. Mungkin saudara banyak mengeluh, banyak berbicara, banyak ini, banyak sibuk. Stop. Minta tuntunan Tuhan. Dengar suara Dia. Tuhan pasti memberikan tuntunannya kepada kita. Amin. Boleh-boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari naikkan lagu ini sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat Engkau hadir Tuhan, Engkau selalu ada, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari pejamkan mata kita. Berikan waktu kepada Tuhan, kepada Roh Kudus saat ini. Oh rabasyanda karalalalabalabalabalabalabala. Engkau sendiri pribadi kepada Tuhan saat ini. Shkiaralalalabalabalabalabalabala. Oh rabalabalabalabalabalabala. Mungkin
ada yang tidak Engkau mengerti saat ini. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit dan merasa kenapa aku harus mengalami seperti ini. Mungkin ada yang mengalami beban, masalah keluarga dan bertanya kenapa aku harus mengalami seperti ini. Mungkin saudara merasa tidak melihat ada jalan keluar. Saudara merasa bimbang, saudara merasa takut, saudara merasa, oh kenapa masalahnya terlalu besar, mengapa aku tidak mengerti Tuhan. Hari ini ada kabar baik, Roh Kudus ada bersama kita, Tuhan selalu hadir bersama kita. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Dan kalau Dia mau berbicara kepada kita hanya karena satu alasan. Sebab Tuhan mengasihi kamu. Sebab Tuhan mengasihi kamu. Sebab Tuhan mengasihi kamu. Aku berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir. Aku percaya ya Tuhan, Engkau melakukan mujizat-Mu saat ini. Ada kekuatan baru saat ini ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang susah, yang sedih Engkau berikan penghiburan. Yang sedang menantikan jalan, Engkau berikan jalan, Engkau berikan kelihatan jalannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar suara-Mu. Haleluya. Sungguh ku tak mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus berbicara ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Engkau terus berbicara dan kami mau terus mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu, buat hadirat-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang mengalir di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami terus mendengar suara Tuhan, mendengarkan suara Roh-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau menerima, Engkau berkenan atas setiap persembahan kami. Karena kami memberikannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara boleh maju ke depan untuk memberikan persembahan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat
jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan berkati Bapak Ibu. Apakah ada yang pertama kali hadir beribadah di BICT Church? Boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk menyambut Bapak dan Ibu. Selamat datang. Selamat datang di BICT Church. Bapak dan Ibu, apabila minggu depan masih berada di kota ini, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian dapat beribadah bersama dengan kami kembali. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan BICT News melalui tayangan multimedia. Mari para wanitanya Allah, kita bergabung dalam ibadah Woman of Impact Community yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Kami mengundang kepada seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa fajar yang diadakan pada hari Kamis pukul 4.30 pagi melalui aplikasi Zoom online. Mulai minggu ini, Sit Sukhumvit diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam. Dan untuk Sit Petwuri diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19.30 malam. Mari bergabung dalam doa pengerja dan pemuritan yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Kami mengundang kembali kepada seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Johan Handoyo. Bagi jemaat yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat memberikannya ke nomor rekening Bank of Bank 027 0259 013 atas nama Teja Esther Hendrayani dan Rosyanti Lim. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih Aris atas kebenaran firman Tuhan. Sangat memberkati dan ternyata saudara Haris ini mempunyai karunia mengerti bahasa kucing gitu ya. Terima kasih, memberkati semua. Satu hal, minggu depan kita bersama dengan gembala senior kita secara onsite. Jadi Pastor Johan Handoyo akan datang ke tempat ini karena beliau ada meeting. Jadi kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah beliau secara langsung di sini. Itu aja sedikit pengumuman. Kita akan lihat video bangsa-bangsa. Provinsi Bali dengan ibu kota Denpasar mendapat sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura adalah wilayah tujuan wisata yang terkenal hingga ke mancanegara. Sekarang ini Bali di bawah pimpinan Gubernur Iwayan Koster. Sebuah desa Kristen yang berada di Bali yaitu Desa Blimbing Sari dengan populasi 99,9% penduduknya beragama Kristen Protestan. Desa ini menjadi desa wisata oleh karena keuningan akulturasi budaya Bali dan Kristen, baik dari arsitektur gereja hingga pola ibadah yang menggabungkan tradisi Bali dengan liturgi Kristen. Kekristenan di Bali yang pada akhirnya hingga sekarang begitu berkembang, bermula dari adanya para misionaris dari Belanda seperti Van Eyck, Jacob de Vroom, juga misionari dari Cina Sang To Hang yang datang ke Bali memberitakan tentang Yesus. Gereja Peniel Blimbing Sari yang berdiri pada 1931 sebagai hasil penginjilan Christian and Missionary Alliance menjadi satu tujuan wisata dan telah menjadi situs pelestarian cagar budaya Provinsi Bali. Arsitektur indah bangunan gereja ini penuh ukiran tentang kisah Alkitab. Tembok bagian dalam berisi ukiran Perjanjian Baru, sedangkan tembok bagian luar berisi ukiran kisah dari Perjanjian Lama. Mari berdoa untuk Bali, biarlah alami kuasa pencurahan Roh Kudus yang membakar semangat untuk memberitakan Injil, baik bagi setiap anak Tuhan di sana, juga bagi gereja Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan turun atas Bali. Amin.
Kalau Bali pasti bukan kebetulan AI, saudara. Kita mau sama-sama berdoa untuk Bali. Boleh bangkit berdiri? Sama-sama kita katakan Shalom Bali. Shalom Bali. Shalom Bali. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sama-sama mau mendoakan ya Tuhan Provinsi Bali ya Tuhan. Kami berkati ya Tuhan Provinsi Bali ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan banyak penyembahan ada di sana ya Tuhan. Tetapi kami mau berkata ya Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap penyembahan ya Tuhan akan digantikan dengan penyembahan, pujian penyembahan kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan alamnya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pemerintah Pemdanya di sana ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada damai sejahtera-Mu turun di sana ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah ya Tuhan. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Engkau pakai setiap gereja-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam ya Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa ya Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Menjadi suara-Mu di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Memberkati Indonesia, memberkati Thailand ya Tuhan. Biarlah pelindungan-Mu nyata, pelindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai ya Tuhan setiap pemimpin yang ada ya Tuhan. Presiden ya Tuhan, Pak Prabowo ya Tuhan, beserta wakil dan jajarannya ya Tuhan. Raja Thailand ya Tuhan, Perdana Menteri ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada roh yang takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan. Yang terus menuntun membawa mereka ya Tuhan untuk memimpin ya Tuhan kedua bangsa ini. Kami berkati kesejahteraannya ya Tuhan. Kami berkati ekonominya, kami berkati keamanannya, kami berkati politiknya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa pilihan-Mu Israel ya Tuhan. Yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami konflik ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah damai sejahtera turun di sana ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan Israel dari setiap musuh-musuh mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mata hati mereka terbuka ya Tuhan. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami ya Tuhan. Pak Johan, Ibu Betty ya Tuhan. Pak Heriko ya Tuhan, Ibu Lydia, Pak Swandi, Ibu Esther. Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, pelindungan-Mu sempurna. Kau pakai ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini untuk terus menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak-banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami keluar dari tempat ini tidak sama seperti kami datang ya Tuhan. Kami keluar dengan membawa kemenangan, kami keluar dengan membawa kesembuhan, kami keluar ya Tuhan dengan membawa kekuatan baru, tuntunan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengerti isi hati setiap mereka ya Tuhan. Dan Engkau yang menjawab, Engkau yang berbicara kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang sedang bermasalah ya Tuhan, kami percaya Engkau telah angkat ya Tuhan beban mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap aktivitas selama sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami dapat kembali datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tanpa satu kurang apapun, dan sepanjang minggu ini kami percaya ya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu Pak Riki. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan, buka kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengalahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan Bapak Ibu terima dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bapak Ibu yang telah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.